Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah melanjutkan kembali materi kajian daurah kita. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berpindah ya kepada kitab yang selanjutnya, berganti kitab yang baru, yaitu kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Setelah kita menyelesaikan pembacaan 3 kitab sebelumnya, yaitu Awamil Mi'ah, Al-Ajurumiyah, Al-Imriti, dan kita insyaallah akan melanjutkan kepada kitab yang keempat, yaitu kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Dan insyaallah setelah itu lanjut kepada kitab yang kelima, yaitu Qatrun Nada, bismillah. Silahkan dibuka kitabnya halaman awal yang pakai PDF ataupun kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratu rahim Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi syekh muallif hadzal kitab Abi Abdullah Ibn Muhammad Ar-Ru'aini Syair Al-Hattab. Allahumma inna nas'aluka an taftaha qulubana wa tu'ashira rizqana wa anta tawila umrana wa anta ashfi maradana wa anta qawiya imanana wa anta anfa'u lumana wa anta zida imanan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah ini dikarang oleh satu mu'alif yang sama dengan pengarang kitab Qurratul Ain ya. Kitab Qurratul Ain ini juga sama, yang mengarangnya adalah beliau yang mengarang kitab Kawakibud Durriyah. Namun umurnya itu lebih sepuh, lebih tua Mutamimah Al-Ajurumiyah. Jadi Waraqatul Imam Al-Haramain atau Qurratul Ain di Syarah Waraqatul Imam Al-Haramain ini adalah karangan beliau yang terakhir kalinya. Karangan beliau yang terakhir kalinya. Sebelumnya ini beliau punya banyak karangan. Nah, salah satunya adalah karangan tentang ilmu nahwu, yaitu Mutamimah Al-Ajurumiyah ini. Beliau dari mazhab Maliki yang masyhur dengan sebutan atau julukan Al-Hattab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa ba'du ay ba'dal basmalati walhamdulillati wassalatu wassalam. Jadi kalau tidak diidhofahkan maka ba'du. Tapi kalau diidhofahkan maka dimabnikan fathah. Ba'dal basmalati, ba'dal hamdalati, ba'das sholati, ba'das salami, itu ba'da. Tapi kalau tidak diidhofahkan ya biqat al-idhofah maka dibaca ba'du, dibaca mabni dhom. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah. Ini adalah muqaddimah dalam ilmu Arabiyah, mutamimatun li masailil ajurumiyah, yang menjadi penyempurna masalah-masalah yang ada pada kitab Al-Ajurumiyah. Takunu wasitotan baina wa baina ghairiha, yang menjadi wasilah perantara antara kitab Al-Ajurumiyah dan kitab yang lainnya. Minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang lebih banyak keterangannya. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kitab ini sebagaimana Allah telah memberikan kemanfaatan terhadap kitab asalnya. Fil hayati wa ba'dal mamat. Baik pada saat beliau masih hidup ataupun pada saat beliau telah wafat. Innahu qaribun mujibud da'awat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dekat dan maha mengijabahi doa. Al-kalamu. Dan langsung masuk ke pembahasan kalam. Kitab manapun tentang ilmu nahwu itu pasti pembahasan yang pertama adalah bab kalam. Li'anna bihi yaqa'u at-tafahum wa takhatub. Karena hanya dengan kalamlah interaksi, komunikasi, saling bisa memberikan pemahaman itu bisa terrealisasi. Tapi kalau tidak pakai kalam ya akan sulit.
Makanya kalam itu dinomor-satukan, diawalkan. Nah, al-kalamu huwa al-lafzul murakabu al-mufidu bil wad'i. Nah, di sini al-kalam itu yang dimaksudkan adalah al-kalam indan nahwiyin. Ya, al-kalam indan nahwiyin. Yaitu al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. 4 qaid yang ada pada kalam. Lafad, murakab, mufid, dan wadha'. Dan wadha' itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui pada keterangan-keterangan sebelumnya itu ada 2 pentafsiran. Ada wadha' ditafsir dengan wadha'ul arabi, berarti mengecualikan yang tidak menggunakan bahasa Arab. Ada yang ditafsiri dengan wadha' adalah qasdul mutakalim, berarti mengecualikan kalam-kalam yang tidak didasari dengan adanya kesengajaan dalam berucap. Wa qallu ma yata'allafu min ismaini nahu zaidun qaimun au min fi'lin wasmin. Jadi minimal kalam itu akan tersusun dari 2 isim atau dari fi'il dan isim. 1 fi'il, 1 isim. Contoh yang 2 isim, zaidun qaimun. Contoh yang fi'il isim, qoma zaidun. Itu minimal dari terciptanya, tersusunnya sebuah kalam. Jadi yang menjadi madar dari sebuah kalam atau barometer dari sebuah kalam itu sebenarnya ada pada isnad. Isnad itu nisbatu hukmin ila ismin, ijaban aw salaban. Adanya isnad, adanya penyandaran hukum terhadap kalimat isim, baik hukum positif ataupun hukum negatif. Nah, adanya penyandaran hukum itu ya hanya ada pada 2 isim atau fiil dengan isim. Minimalnya itu ada pada 2 isim atau fiil dengan isim. Nah, selain daripada itu, kalau kurang daripada itu enggak ada isnad. Fiil enggak ada isnadnya. Fiil huruf juga enggak ada isnadnya. Jadi, yang menjadi madar kalam, barometer daripada sebuah kalam itu adanya isnad di dalamnya. Ketika ada isnad, maka ada kalam. Ketika tidak ada isnad, maka tidak ada kalam. Wal kalimatu qaulun mufradun. Kalimat adalah qaul yang mufrad. Wa ya ismun, wa fi'lun, wa harfun. Ja'a li ma'nan. Yaitu ada 3 isim, fi'il, huruf yang memberikan makna. Fal ismu yu'rafu bil isnad ilaih wa bil khabdi wa bit tanwini wa bidukhulil alifi wal lam. Isim dapat diketahui dengan adanya isnad ilaih, yaitu menjadi musnad ilaih. Setiap kalimat ketika dia bisa berstatus sebagai musnad ilaih, pasti dia itu adalah kalimat isim. Sehingga musnad ilaih itu tidak ada yang fi'il, semuanya itu adalah isim. Karena musnad ilaih itu adalah apa? Sesuatu yang terkena hukum. Jadi kalau dalam jumlah ismiyah, mubtada khobar, maka yang menjadi musnad ilaih itu adalah mubtadanya. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, yang menjadi musnad ilaih itu adalah fa'ilnya. Nah, fa'il maupun mubtada itu pasti dia berupa isim, tidak ada yang fi'il. Makanya ciri daripada isim yang pertama adalah isnad ilaih, yaitu status menjadi musnad ilaih itu menjadi ciri utama sebuah kalimat dikatakan isim. Kedua khafad, i'rab khafad. Ketiga tanwin, adanya tanwin. Keempat dukhulil alifi wal lam, dimasuki alif lam. Kelima dimasuki huruf jar. Itu semua adalah ciri-ciri daripada kalimat isim. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wasaufa wa ta'i ta'nisi sakinati. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il dapat diketahui dengan beberapa tanda. Salah satunya dengan qad, 2 sin, 3 saufa, 4 ta'nis sakinah, wa huwa thalathati anwa. Dan fi'il ini ada 3 macam. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr, ya. Ada fi'il amr. Wa yu'rafu bi ta'i ta'nisi sakinati. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu dapat diketahui dengan adanya ta'nis sakinah. Ta'nis yang mati. Nahu, qomat, wa qo'adat. Wa minhu ni'ma wa bi'sa. Nah, termasuk juga pada fi'il madhi adalah ni'ma dan bisa. Jadi ni'ma dan bisa ini di pandangan para ulama itu mukhtalaf fi. Tapi menurut qaul yang ashah, ni'ma, bisa, laisa, asa itu min fi'il madhi. Termasuk daripada fi'il madhi. Karena apa? Ya karena ada ciri yang pertama padanya. Apa ciri yang pertama padanya? Yaitu bisa dimasuki dengan ta'nis. Kita bisa baca bisat, nikmat. Makanya nikmatul bid'ah hadhi.
bi'satul mar'ah Hindun misalkan. Nah karena bisa nikmah laisa asa bisa dimasuki oleh tak taknis sakinah, maka itu menunjukkan bahwa nikmah bisa termasuk kepada fi'il madi. Yang kedua adalah fi'il mudhari' wa mudhari'un wa yu'rafu bi dukhulil lam alaihi. Cirinya fi'il mudhari' adalah bisa dimasuki lam. Nahu lam yakum. Lam yakum ini fi'il mudhari' bisa dimasuki lam. Maka berarti fi'il yang bisa dimasuki lam, maka itu berarti fi'il adalah fi'il mudhari'. Wala budda fi awwali min ihda zawaid al-arba'. Dan wajib pada awal-awalnya fi'il mudhari' itu harus diawali dengan salah satu huruf tambahan yang ada 4. Yang pertama hamzah menunjukkan pada makna mutakallim wahid, kedua nun menunjukkan pada makna mutakallim wahid ma'al ghair, ketiga adalah ya yang menunjukkan pada makna ghaib, dan yang keempat adalah ta yang menunjukkan pada makna mukhatab. Ya jma'uha qauluka na'aitu, yang dikumpulkan pada ucapan kita lafaz na'aitu atau anaitu. Wa yadhamu awwaluhu in kana madhi'a al arba'ati harufin. Nah kemudian hukum daripada huruf zaidah ini atau huruf mudhari' ini dibaca dhammah atau fathah, ini dijelaskan bahwa huruf awalnya huruf-huruf mudhari'ah itu didommahkan in kana madhi ala arba'ati haruf. Itu apabila fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Seperti dahroja, maka fi'il mudhari'nya yudahriju, ya. Ya mudhari'nya dhammah. Akrama yukrimu. Farroha yufarrihu, qatala yuqatilu. Itu huruf mudhari'nya dibaca dhammah. Wa yuftahu fi ma siwa dzalik, dan dibaca fathah fi'il mudhari'nya yaitu pada selain daripada yang terdiri dari 4 huruf. Berarti yang selain daripada terdiri dari 4 huruf berarti masuk juga yang kurang dari 3 huruf, ya. Apa yang kurang dari 4 huruf? Maaf. Yang kurang dari 4 huruf berarti yang 3 huruf, atau yang lebih dari 4 huruf berarti 5 atau 6. Itu maksud daripada siwa dzalik. Contoh yang 3 huruf, nasoro yansuru, berarti ya-nya difathahkan. Intolako yantoliku, yang lebih daripada 3 huruf. Apa yang lebih daripada 4 huruf? 5 berarti. Istakhroja yastakhriju, ini yang 6 huruf. Maka huruf-huruf mudhari'nya itu dibaca fathah. Kemudian yang ketiga adalah amrun fil amr wa yu'rafu bidilalati ala talab. Nah fil amr ini diketahui atau dicirikan dengan menunjukkan pada makna tolab. Menunjukkan pada makna tolab dengan sendirinya, maksudnya dengan sighatnya, yaitu sighat mukhatab. Tidak dengan bantuan lam amr. Contoh wa qabuli ya al muannas mukhatabah. Kemudian yang kedua cirinya adalah bisa menerima ya muannas mukhatabah. Contoh qumi wadribi. Qumi wadribi ini termasuk daripada bentuk fil amr, ya, yang wakai muannas mukhatabah. Kalau muannas mufrad mudzakarnya kum, kuma, kumu, kumi, kuma, kumna. Nah di sini kumi itu ya muannas mukhatabah sebagai ciri daripada fil amr, menunjukkan pada makna tolab dengan sendirinya, tidak dengan bantuan lam amr, dan yang kedua bisa dimasuki atau menerima ya muannas mukhatabah. Berarti kita bisa baca kumi idribi, itu ya. Wa minhu hati wa ta'al. Dan termasuk juga daripada fi'il amr adalah lafaz hati dan ta'al. Karena hati dan ta'al ini maknanya amr, walaupun dia nanti dikategorikan kepada isim fi'il, yaitu isim fi'il amr alal ashah. Yang ketiga adalah huruf wal harfu ma la yaslu ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak patut, tidak layak untuk menerima tanda-tandanya kalimat isim dan tanda-tandanya kalimat fi'il. Contohnya hal, fi, dan lam. 3 contoh ini mengisyaratkan bahwa dengan contoh hal, huruf hal ini mengindikasikan atau mewakilkan, mengisyaratkan bahwa huruf itu ada yang mustarok, ya, mustarok bainal ismi wal fi'il. Nah itu contohnya adalah hal. Maka hal ini mustarok bainal ismi, hal zaidun qaimun itu masuk pada isim. Hal yadribu zaidun itu contoh yang masuk pada fi'il. Maka dicontohkan dengan hal. Kemudian contoh yang kedua fi, ini mengisyarahkan bahwa huruf itu juga ada yang mukhtas bil ismi. Salah satunya adalah huruf jar. Fiddar, fil fasal, fil mas, itu isim semua yang dimasukinya. Contoh huruf yang ketiga lam, ini mengisyarahkan bahwa
huruf itu yang ketiga ada yang mukhtas bil fi'li, yaitu lam yadrib, lam yakum, itu semuanya fi'il. Jadi huruf itu ada yang mukhtas bil ismi, ada yang mukhtas bil fi'li, dan ada yang mushtarak bainal ismi wal fi'li, itu ya. Babul i'rabi wal bina. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab ialah perubahan pada akhir kalimat dikarenakan adanya amil-amil yang berbeda yang memasukinya. Perubahan ini ada kalanya secara lafzon, ada kalanya secara takdiran, secara pengira-ngiraan saja. Secara lafzon ya pada fiil-fiil atau isim-isim yang sahihul akhir. Tapi kalau yang takdiran ini ada dua kemungkinan. Ada kalanya takdir sebab litiqal yang terjadi pada isim-isim mangkus, dan ya isim-isim mangkus yaitu isim-isim yang diakhiri dengan ya yang lazimah dan huruf sebelumnya itu berharokat kasrah, maka di situ harokatnya muqaddarnya karena litiqal. Dan ada kemungkinan yang kedua, muqaddarnya karena lita'adzur, karena sulit. Dan sulitnya ini itu pun ada dua sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya. Ada sulit karena lita'adzur, ta'adzurnya ta'adzur zati, yaitu sulit karena zatnya yang terjadi pada isim-isim maksur, yaitu isim-isim yang diakhiri dengan alif lazimah, atau sulitnya itu karena arodi, karena sesuatu yang baru, yaitu yang terjadi pada setiap isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim wahid. Maka dikira-kirakan pada fima qabla ya'il mutakallim. Ya. Yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, ada kalanya lafzon, ada kalanya takdiran. Waqsamu arba'atun rafun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Nah, pembagiannya macam-macamnya yang rob itu ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Nah, ini itu makna filosofinya juga banyak. Itu ada kitab khusus yang menjelaskan mengenai makna filosofinya. Nahwu ada banyak. Falil asma'i min zalika ar-rafu wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Nah, isim-isim, kalimat-kalimat isim itu hanya dapat menerima 3 i'rab dari 4 i'rab yang ada itu. 3 i'rab itu apa saja? 1 rafa, 2 nasab, 3 jar. Wala jazma fiha, dan tidak menerima i'rab jazm. Walil af'al min zalika ar-rafu wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Dan untuk fi'il itu hanya bisa menerima 3 juga, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Tidak menerima khafd, ya tidak menerima khafd. Karena apa? Karena khafd itu berat, hasrah. Sedangkan fi'il itu juga berat. Maka kalau berat sama berat, ya nggak seimbang. Maka berat ya khusus kepada yang ringan. Yang ringan khusus kepada yang ringan. Makanya khafd karena berat tidak masuk pada fi'il. Nah, jazm yang ringan itu tidak masuk juga pada isim. Karena apa? Karena isim itu juga ringan. Isim hanya menunjukkan satu makna atau satu madlul, yaitu musamma bihnya itu, yang dinamainya itu. Tapi kalau fi'il itu menunjukkan pada dua madlul atau 2 makna, yaitu hadas dengan zaman, sehingga fi'il dianggap berat. Itu i'rab. Kemudian yang kedua adalah bina. Wal bina luzumu akhirul kalimati harakatan. Nahwu haula sukunan, nahwu man wa kam. Jadi bina itu adalah tetapnya kondisi akhir kalimat, baik tetap dalam kondisi harokatnya seperti haulai harokat kasrah, atau tetap dalam kondisi sukunnya seperti man sukun, kam sukun. Itu yang disebut dengan bina. Lafadznya disebut dengan mabni. I'rab itu sifatnya, lafadznya disebut dengan mu'rab. Wa anwa'u arba'atun. Macam-macam daripada mabni itu ada 4. Mabni dom, mabni fathah, mabni kasar, dan mabni sukun. Wal ismu durban, isim itu ada 2. Yang pertama mu'rab, wa huwa al-aslu, wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi. Mu'rab ini adalah asal bagi isim. Jadi isim itu hukum asalnya adalah mu'rab. Karena apa? Karena isim mampu menunjukkan pada makna-makna yang berbeda. Ada makna fa'iliyah, ada makna maf'uliyah, ada makna idhofiyah, ada makna dzarfiyah, dan lain sebagainya. Itu semua makna hanya bisa dibedakan satu dengan yang lainnya,
yaitu hanya dengan i'rab. Zaidun, Zaidan, Zaidin itu dengan i'rab, berbeda dengan fiil. Nah, karena fiil itu maknanya hadat, ya, makna menolong, makna memukul, makna melihat, makna memakan, makna meminum dan lain sebagainya. Maka ketika Anda menunjukkan pada makna-makna yang berbeda itu, tidak butuh lagi pada i'rab. Dikarenakan apa? Karena sighatnya fiil itu bermacam-macam. Pengen menunjukkan pada makna memukul, ya silakan gunakan lafadz daraba. Pengen menggunakan makna memakan, ya silakan gunakan makna akala. Pengen menunjukkan pada makna meminum, ya gunakan lafadz syaraba. Itu karena fiil menunjukkan pada makna hadas, dan sighatnya fiil itu banyak sekali, sehingga ketika fiil itu hendak menunjukkan pada makna-makna yang berbeda, tidak butuh pada adanya i'rab. Sehingga hukum asal daripada fiil itu mabni. Nah, ketika kita telah mengetahui hukum asal daripada isim itu adalah mu'rab, maka ketika kita menemukan ada isim kok tidak mu'rab, melainkan mabni, maka berarti jelas isim tersebut ala khilafil asli, ya. Menyimpang dari hukum asal. Nah, i'rabnya di sini, mu'rabnya di sini, perubahannya di sini imma lafdzan ka Zaidin wa Amrin wa imma taqdiran nahu Musa wal Fata. Karena isim maksur. Wa mabniyun wa huwa al-far'u, dan mabni ini adalah far' atau ala khilafil asli ini. Wa huwa ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi kal mudmarat wa asma'i syarat wa asma'il istifham wa asma'il isyarah wa asma'il af'al wa asma'il mausulat. Itu semua adalah contoh-contoh daripada isim-isim yang dihukumi mabni, dan isim yang mabni itu hukumnya adalah cabang atau ala khilafil asli. Dan tentu di situ ada alasannya. Apa alasannya? Kok isim bisa mu'rab? Kok isim bisa mabni? Padahal hukum asal daripada isim itu mu'rab, ya. Faminu ma yubna ala sukun. Nah, di antara daripada mabni itu ada yang mabni dengan menggunakan mabni sukun. Nahwu kam, wa minhu ma yubna alal fathah, ada yang mabni fathah. Contoh aina, wa minhu ma yubna alal kasr, ka amsi contohnya, wa minhu ma yubna alal dham, ka haitsu contohnya. Wal aslu fil mabni ayyubna ala sukun. Dan hukum asal pada mabni itu adalah dimabnikan dengan sukun. Wal fi'lu darban, kemudian fi'il. Fi'il itu ada dua, ada fi'il yang mabni dan juga ada fi'il yang mu'rab. Nah, fi'il mabni wa huwal aslu, ini adalah asal. Wa mu'rabun wa huwal far'u, dan mu'rab ini adalah fara', ya. Mu'rab ini adalah fara'. Wal mabniyu naw'an, dan mabni ini ada dua macam. Ahaduma al-madhi wa bina'u 'ala al-fathi illa idza tasala bi wawul jama'ati fayudham nahu darabu aw tasala bi dhamir raf'in mutaharrikin fayusakkan aw fayaskun nahu darabtu wa darabna. Yang pertama daripada jenisnya fi'il yang mabni itu adalah fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ini mabninya dengan mabni fathah, kecuali ketika bertemu dengan wawu dhamir jama', maka didomahkan, dibaca darabu. Atau bertemu dengan dhamir rafa mahal dhamir mutaharrik mahal marfu, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna, darabtu, darabna. Itu yang mutaharrik mahal marfu, maka fayusakkan atau fayaskun. Maka sukun atau disukunkan, dibaca darabtu, darabna. Itu, ya. Wa tsani al-amru wa bina'u 'ala sukun. Dan yang kedua daripada jenisnya fi'il yang mabni adalah fi'il amr. Nah, fi'il amr ini mabninya mabni sukun. Contoh idrib wadribna. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Illa idza tasala bi dhamir tasniyatin. Kecuali ketika fi'il amr itu bertemu dengan dhamir alif tasniyah au dhamir wawu jama'. Maka au dhamir yang muannas mukhatabah fa'ala hadfin nun. Maka mabninya fi'il amr ketika bertemuan dengan alif dhamir tasniyah wawu dhamir jama' yang muannas mukhatabah, maka fa'ala hadfin nun. Maka dengan membuang nun. Nahu idriba wadribu wadribi wa illal mu'tal, dan kecuali juga yang mu'tal fa'ala hadfi harfil ilat, maka nanti dengan membuang huruf ilat dengan kita baca ikhsha waghzu warmi, itu dengan membuang huruf ilatnya, ya. Wal mu'rabu minal af'al al mudhari' bi syar'i la yatasila bi nunul inath wala nunut taukid al mubashir nahu yadrubu wa yakhsha fa in tasalat bi nunul inasi bunya ma'a ala sukun nahu wal walidati yurdiana. Nah, sedangkan fiil-fiil yang mu'rab itu diantaranya
atau yang termasuk daripada fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari' dengan syarat apa? Dengan syarat tidak bertemuan dengan nun inas dan tidak bertemuan dengan nun taukid yang mubasyir, nun taukid yang bertemuan langsung. Yadribu wa yakhsha. Fa in ittasalat bi nunul inati bunya ma'ala sukun. Kenapa? Kalau bertemuan dengan nun inas, karena kalau bertemuan dengan nun inas maka akan dimabnikan sukun. Contoh, wal walidati yurdi'na. Ya, ardu'a yurdi'u, yurdi'u, yurdi'ani, yurdi'una, turdi'u, turdi'ani, yurdi'na. Nah, ini yurdi'na bertemuan dengan nun inas maka disukunkan. Atau bertemuan dengan nun taukid yang mubasyir, yang bertemuan langsung. Fa in ittasalat bi nunul taukid al mubasyirah bunya alal fathi. Atau ketika bertemuan dengan nun taukid yang bertemuan langsung maka akan dimabnikan fathah. Contoh la yusjananna wala yakuna, asalnya wala yakunan, itu dimabnikan fathah. Wa inna ma uriba al mudhari'u li musyabahatihi lil ismi. Kok kenapa fi'il mudhari' itu mu'rab? Sebabnya apa? Sebabnya karena menyerupai pada isim. Kaidahnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, menyerupainya isim, menyerupainya mudhari' pada isim itu dalam hal apa? Dalam dua hal, yaitu dalam lafdzon wa maknan. Dalam segi lafadz yang menyerupai isim, dalam segi makna juga menyerupai isim. Dalam segi lafadz ya seperti lafadznya isim, yaitu min harokat wasakanat, itu sama. Yadribu sama dengan dharibun, harokat sukun, harokat harokat. Dari segi makna pun sama, yaitu samanya sama-sama apa? Sama-sama dapat menunjukkan pada mana-mana yang berbeda yang butuh pada adanya i'rab ya. Wa anal huruf mabniyatun kulluha. Adapun huruf itu semuanya itu mabni. Tidak ada huruf yang mu'rab ya. Itu al-i'rabu wal bina. Kemudian alamatnya. Tanda-tandanya i'rab itu. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab menjelaskan tentang alamat-alamat i'rab. Dirrafi arba'u alamatin. Ad-dhammatu wa hiya al-aslu. Wal wawu wal alifu wan nun wa hiya naibatun 'anid dhammah. Rafa memiliki 4 alamat. Yang pertama dhammah, dan dhammah ini adalah asal. Wawu, alif dan nun itu adalah naibatun 'anid dhammah. Fa amma dhammatu fatakunu alamatil rafi fi arba'ati mawadhi'. Dhammah menjadi alamatnya rafa berada pada 4 tempat. Fil ismil mufrad munsharifan kana au ghairu munsharifin. Pertama berada pada isim mufrad, baik munsharif ataupun ghairu munsharif. Nahu qala Allah Ta'ala wa idh qala Ibrahimu wa idh qala Musa, itu contoh yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Ibrahim, Musa itu contoh yang ghairu munsharifnya. Wa jam'i taksir ataupun dalam jama' taksir. Munsharifan kan au ghairu munsharifin, baik munsharif ataupun yang ghairu munsharif. Qala ashabu Musa. Ashab ini jama' taksir ya, jama' taksir yang merupakan jama' daripada mufrad lafad sahibun ya. Ashabu Musa sahibun. Wa masakin. Wa masakinu tardawnaha. Wa masakinu tardawnaha. Ini masakin ini juga contoh daripada yang ghairu munsharifnya. Masakin itu sighat muntahal jumu. Maka alamat rafanya pun sama dengan menggunakan dhammah. Wa min ayati al-jawar. Nah, jawari juga ini jawariyu itu asalnya juga sighat muntahal jumu ya. Jarian, jaruna, terus jawa wa jawarin itu asalnya wa jawariyu. Wa fi jamil muannats salim, dan yang ketiga berada pada jamak muannats salim. Wa muhammil alaihi, dan mulhaqnya. Idza ja'akumul mu'minat, ini mukminat jamak muannats salim, alamat rafanya dengan menggunakan dhammah. Wa ulatul ahmal, ini ulatu yang mulhaq bi jamil muannats, alamat rafanya dengan menggunakan dhammah juga. Wa fil fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, dan yang keempat berada pada fi'il mudhari' yang tidak bertemuan dengan sesuatu di sini ada 5 atau 4 secara umum, yaitu alif dhamir tasnya, wawu dhamir jama', ya muannats mukhafafah, dan nun taukid. Nun taukidnya baik nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah. Narfa'u darajatin man nasya. Sini narfa'u. Wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u ini adalah fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirih syai'un.
Wa amal wawu, kemudian alamat naibatun anhanya, alamat cabangnya. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirrafi fi mawdi'aini fi jam'il muzakkar salim wa ma humila alaihi. Yauma idzi yafrahul mu'minun ayyakum minkum 'ishruna sabirun. Ma'alu syai lafal al mu'minun jamak muzakkar, isruna ini yang mulhaq bi jam'il muzakkar. Wa fil asma'i sittah, dan berada pada asma sittah. Wa ya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa haluka wa zumalin na'u qala abuhum la yusufu wa akhuhu ahabbu ilayya ahabbu ila abina minna. Ini akhuhu juga asmaul khamsah yang alamat rafanya dengan menggunakan wawu. Wawa naibatun anid dhammah, wa ya naibatun anid dhammah ya. Wa jaa hamuka wa hadha fuka wa haluka wa innahu ladzu ilmin. Ini contoh-contoh daripada asmaul khamsah. Wawu alif, kemudian yang kedua alif. Wa amal alif fatakunu alamatan lirraf'i fil musanna wa ma humila alaihi. Alif menjadi alamat i'rab rafa berada pada isim tasniyah dan lafaz-lafaz yang disamakan dengan isim tasniyah. Contoh, qala rajulani wa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. 12 ini contoh yang mulhaq bit tasniyah. Fan fajarat min husnata asyrata aina. Isnata asyrata ini contoh yang mulhaq bit tasniyah. Wa amman nun, kemudian terakhir adalah nun, fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza tasala bi dhamiru tasniyatin nahu wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini yasjudan contoh dari fi'il mudhari' yang bertemuan dengan dhamir tasniyah. Au dhamiru jam'in, atau bertemuan dengan dhamir jama', nahu atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun. Ini bertemuan dengan jamak muzakkar ta'basun. Wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Tattakhizuna, takhluduna, ini contoh yang bertemuan dengan wawu dhamir jama'. Walladzina yu'minuna. Al dhamir muannatsatil mukhatabati ata'jabina. Ini contoh yang bertemuan dengan ya muannas mukhatabah ata'jabina min amrillah. Itu contoh-contoh yang bertemuan dengan ya muannas mukhatabah, atau istilahnya yang kita sebut dengan nama af'alul khamsah, yaitu fil-fil yang bertemuan dengan sesuatu ini, yaitu alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jama', atau ya muannas mukhatabah, maka alamat rafa'nya yaitu dengan subutun nun ya. Itu rafa. Yang kedua adalah i'rab nasab. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wa yal aslu. Wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nun wa ya naibatun al-fathah. Nasab memiliki 5 alamat. Fathah ini alamat asal. Alif kasrah ya hadfun nun ini adalah alamat cabang atau pengganti daripada fathah. Fa amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a. Fathah menjadi alamatnya i'rab nasab berada pada 3 tempat. Fil ismil mufrad munsharifan kana aw ghairu munsharifin nahwu wattaqullah wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Ini berada pada isim mufrad baik munsharif ataupun ghairu munsharif. Lafzul jalalah munsharif, Ishaq wa Yaqub ghairu munsharif. Wa idza adna Musa ini juga ghairu munsharif. Wa fi jam'i taksir munsharifan kana ghairu munsharif, atau jamak taksir baik munsharif ataupun ghairu munsharif. Wa taral jibala, ini jibala yang ghairu munsharif ya, jamak taksir. Wa adakumullahu maghanima, ini jamak taksir yang ghairu munsharif karena masuk kepada sighat muntahal jumum. Wankihul ayama juga ini yang di-i'rabi dengan menggunakan apa? Menggunakan alamat cabang, yaitu dengan menggunakan fathah ya, dengan menggunakan fathah. Dan ayama ini adalah jamak taksir daripada mufradnya ayimun. Wa fil fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Dan fathah ini juga berada pada fi'il mudhari ketika bertemuan dengan amil nasib atau dimasuk amil nasib dan tidak bertemuan dengan sesuatu pada huruf akhirnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. La yanala, maksud saya lafaz la yanala ini fi'il mudhari dimasuki oleh amil nasib lan alamat nasabnya dengan menggunakan fathah ya. Itu alamat asal. Wa amal alifu fatakunu alamatan nasbi fil asma'i sittah. Adapun alif menjadi alamatnya i'rab nasab berada pada asma'us sittah. Makana Muhammadun aba hadin min rijalikum wa nahfazu akhana wa ra'aitu hamaka wa hanaka
angkana zamalin. Itu contoh-contoh daripada asmaul khamsah, alamatnya dengan menggunakan alif. Wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jamil muannats salim wa ma humila alaihi. Dan kasrah menjadi alamatnya i'rab nasab berada pada jamak muannats salim dan mulhaqnya jamak muannats salim. Contoh khalaqallahu samawati wa in kunna ulati hamlin, itu ti semua menggunakan alamat kasrah. Wa amal yau fatakunu alamatan lin nasbi fi mawdi'aini faqat. Adapun ya menjadi alamatnya i'rab nasab berada pada dua tempat. Fil musanna wa muhammila alaihi, yang pertama pada isim tasniah dan mulhaqnya. Contoh Rabbana waj'alna muslimaini lak, muslimaini ini yang tasniah. Iz arsalna ilaihim isnain ini juga yang mulhaq bit tasniah. Rabbana amattana isnatain juga ini contoh yang mulhaq bit tasniah. Wa fi jam'il muzakkar salim, dan yang kedua adalah pada jamak muzakkar salim wa ma humila alaihi, dan yang mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Nahu nunjil mu'minin, ini yang jamak muzakkar salim. Wa wa'adna Musa 30 laila, di sini 30 yang mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Wa ma hadfun nun, adapun hadfun nun fayakunu alamatan lin nasbi fil af'al allati rafu'a bi thubutin nun, itu menjadi alamatnya i'rab nasab berada pada fi'il mudhari yang tingkah rafanya dengan subutun nun. Nahu illa an takuna malakaini wa anta sumu khairal lakum walan taqumi, atau berada pada af'alul khamsah. Itu hadfun nun, itu untuk i'rab nasab selesai. Kemudian setelah i'rab nasab yang ketiga adalah i'rab jar. Walil khamdi salasu alamatin. Khafan memiliki 3 alamat. Yang pertama adalah al-kasratu kasrah, wa ya al-aslu, dan ini adalah asal. Wal fathatu wal ya'u wa huma naibatan. Dan fathah dan ya ini keduanya adalah naibatan, pengganti anil kasrati daripada kasrah. Fa amal kasratu, adapun alamat asal yang pertama alamat asal yaitu kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'ah. Menjadi alamatnya i'rab jar berada pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif, yang pertama berada pada isim mufrad yang munsharif. Nahu bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahi, itu jar dengan huruf jar, alamatnya dengan menggunakan kasrah. Ulaika ala huda, ala huda ini juga alamatnya dengan menggunakan kasrah, tapi kasrahnya muqaddar alal alif karena termasuk daripada isim maksur. Wa fi jam'i taksir munsharif, dan pada jamak taksir yang munsharif. Lirijali nasibum mimma katasabu. Di sini ar-rijal tingkah jarnya dengan menggunakan kasrah karena termasuk daripada jamak taksir yang munsharif. Wa fi jam'il muannats salim wa ma humila alaihi, dan yang ketiga berada pada jamak muannats salim dan mulhaqnya jamak muannats salim. Wa qul lil mu'minati wa marartu bi ulati al-ahmal. Itu ti semua alamat jarnya dengan menggunakan kasrah ya. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Adapun yang menjadi alamatnya i'rab khafd berada pada 3 tempat. Fil asma'i sittah, 1 berada pada asma'u sittah. Irji'u ila abikum kama amintukum ala akhihi. Ini akhihi asma'u sittah. Wa marartu bi hamika wa fika wa hanika wal jari dzil qurba. Ini juga contoh-contoh daripada asma'u sittah. Wa fil musanna wa muhammila alaihi, dan ya juga menjadi alamatnya i'rab jar, itu yang kedua berada pada isim tasniah dan mulhaqnya isim tasniah. Nawa hatta ablagha majma'al bahrain. Sini bahrain ini contoh daripada isim tasniah. Wa marartu bisnaini wasnatain. Isnatain ini mulhaq bit tasniah, alamatnya dengan menggunakan ya. Wa fi jamil muzakkar salim wa muhamila alaih, dan yang ketiga berada pada jamak muzakkar salim dan mulhaqnya jamak muzakkar salim. Contoh qul lil mu'minina fa it'amu 60 miskina. Mu'minin jamak muzakkar salim, 60 mulhaq bi jamil muzakkar salim. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Adapun fathah itu menjadi alamatnya i'rab jar berada pada isim yang ghairu munsharif. Kana munsharif mufradan kana wa wahayna ila Ibrahim wa Ismail fahayu bi ahsana minha, au jama' taksir atau jama' taksir yang mufrad Ibrahim, Ismail, Ishak, kemudian ahsana itu yang
wazan fiilnya itu mufrad. Au jamak taksir atau jamak taksir. Nahu mim mahariba, ini jamak taksir yang merupakan sighat muntahal jumum. Illa idza udifa nahu fi hasani taqwim au dakhalat alai al nahu wa antum muakifuna fil masajid, atau ketika dimasuki oleh al seperti contoh wa antum muakifuna fil masajid. Jadi isim mudhari munsharif itu alamat cirinya dengan menggunakan fathah, dicegah daripada tanwin dikarenakan apa? Dikarenakan memiliki dua alam yang sama seperti kalimat fi'il. Maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian harokatnya itu dengan menggunakan harokat fathah dikarenakan fi'il itu isim mudhari munsharif itu dihukumi berat, maka untuk mengimbangi beratnya isim mudhari munsharif maka diimbangi dengan harokat fathah. Maka isim mudhari munsharif itu dicegah daripada tanwin dan diharokatinya dengan harokat fathah selagi tidak diidofahkan dan tidak dimasuki al. Kenapa? Karena ketika diidofahkan atau dimasuki al, maka keserupaannya isim mudhari munsharif dengan kalimat fi'il akan semakin jauh. Nah, kalau semakin jauh maka tidak lagi serupa. Kalau tidak lagi serupa maka tidak lagi dihukumi sama seperti hukumnya kalimat fi'il. Ya, karena idofah dengan al ini min khawasil asma, termasuk daripada kekhususannya kalimat isim. Dan yang terakhir adalah jazm. Walil jazmi alamatan. Jazm memiliki dua alamat, as-sukun wa wal aslu wal hadfu wa naibun anhu. Dan yang kedua adalah hadzaf dan ini menjadi naibun anhu. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' sya'il akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sukun. Wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' al mu'tal al akhir wa huwa ma akhir wa harfu illatin wa huruful illat al alifu wal wawu wal ya'u. Hadzaf itu menjadi alamat yang huruf jazm berada pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yaitu setiap fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Dan huruf ilat itu ada 3, yang pertama alif, kedua wawu, ketiga adalah ya. Nahu wa lam yakhsha illallah. Lam yakhsha tingkat jazm, alamat jazmnya dengan hadfu harfil ilat, maka kita baca lam yakhsha. Wa may yad'u ma'allah, yad'u tingkat rafa, alamat rafanya apa? Yad'u tingkat jazm, alamat jazmnya dengan menggunakan hadfu harfil ilat karena termasuk fi'il yang mu'tal. Wa may yahdillah, yahdi juga termasuk daripada fi'il mu'tal dalam tingkat jazm menjadi fi'il jaza, alamat jazmnya dengan hadfu harfil ilat. Wa fil af'ali allati rafa'a bi thubutin nun, dan hadfu harfil ilat ini berada pula pada fi'il yang tingkat rafanya itu dengan thubutun nun. Ya, thubutun nun, bukan hadfu harfil ilat tapi hadfun nun. Jadi hadf itu ada 2, ada hadfu harfil ilat, ada hadfun nun. Hadfu harfil ilat berada pada fi'il mu'tal, hadfun nun berada pada fi'il yang tingkat rafanya dengan menggunakan thubutun atau af'alul khamsah. Kita baca in tatuba wa in tasbiru wa tattaqu wa la takhafi. Itu semua tingkah-tingkah rafanya dengan menggunakan thubutun nun, ya, tatubani, tasbiruna, tattaquna, takhafina, maka tingkah jazmnya dengan hadfun nun, dengan membuang nun itu sendiri. Faslun. Oke, dicukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya. Semoga bisa difaham, bisa dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Faslun jami'u ma taqaddam minal mu'arrabati qisman wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.